Puji Tuhan, shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, karena percaya kasih Kristus selalu melimpah dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita tahun ini adalah bangkit dan jadilah terang. Kalau kita diperintahkan Tuhan untuk bangkit, maka sebenarnya itu akan ada hal yang besar yang mau Tuhan lakukan di dalam hidup kita, melalui kita. Hal yang besar akan terjadi, Tuhan kerjakan bersama dengan kita, karena kita katakan kita adalah rekan sekerja Allah. Nah, yang namanya rekan sekerja tentunya bekerja bersama-sama. Nah, ketika kita bersama-sama Tuhan mengerjakan kehendak Tuhan, maka kehidupan kita akan berjalan dari kemuliaan menuju kemuliaan. Setiap tantangan kehidupan yang terjadi itu akan diubah Tuhan jadi kemuliaan. Nah, orang yang malas, yang hanya tidur aja jelas tidak akan menghasilkan sesuatu. Nah, dan itu tidak akan pernah orang malas masuk dalam atau mengalami kemuliaan Tuhan. Alkitab, di kitab Amsal ditulis kemalasan itu mendatangkan kemiskinan. Oleh sebab itu Tuhan perintahkan pada gerejanya untuk bangkit dan menjadi terang, dan kemuliaan Tuhan akan nyata. Jadi kalau boleh kita simpulkan, sebenarnya di tahun 2021 ini Tuhan sedang dan sudah mempersiapkan hal-hal yang besar bagi kita, gereja Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, ketika Tuhan menempatkan kita di dunia, di daerah kita, tapi juga di dunia pekerjaan kita, semua pasti ada maksudnya. Tidak ada yang namanya kebetulan, tapi semua atas yang disebut dengan kata penentuan Tuhan. Kalau boleh dikatakan ibaratnya kita ini adalah tanaman Tuhan yang ditempatkan Tuhan agar kita mengeluarkan buah. Ketika Tuhan menanam kita, maka sebenarnya Tuhan juga memupuk, Tuhan juga menjaga. Sama seperti seorang petani yang dia menanam padi, dia berharap nantinya padi itu akan tumbuh besar dan mengeluarkan gabah. Tapi petani tidak hanya menunggu, memang dia menunggu, karena tidak mungkin hari ini ditanam besok kemudian keluar gabah. Nah, selama dia menunggu ini, petani ini akan merawat padi itu. Ada yang namanya nyorok, buangi jawan atau rumput-rumput yang besar-besar yang tinggi itu, atau juga menyemprot dengan insektisida, atau juga petani memupuk, pemberantasan hama, pemupukan. Jadi perawatan itu dilakukan mungkin bisa 3 bulan, kemudian baru petani akan melihat hasilnya. Padi yang dia tanam akan mengeluarkan buahnya, akan waktunya nanti dia panen. Jadi ketika petani menanam padi, petani tidak tinggal diam, tak tunggu berbuah, tapi petani melakukan satu tindakan-tindakan. Tuhan juga demikian. Ketika Tuhan menempatkan kita di daerah kita, di mana Tuhan taruh kita, juga dalam pekerjaan kita, di dunia pekerjaan kita, maka Tuhan juga memupuk kita, Tuhan melindungi kita agar nantinya kita berbuah. Tuhan mau kita ini menjadi besar. Nah, sama seperti tanaman dipupuk, diberi unsur hara, kita juga diberi makanan rohani oleh Tuhan agar terus bertumbuh dan menjadi besar. Jadi kalau Tuhan memerintahkan kita supaya berbuah, semua itu sudah dikondisikan Tuhan. Maka kalau sudah dikondisikan, sudah diberi makanan rohani, ada pelindungan, pemberantasan hama secara rohani, tapi kalau tidak mau berbuah, sesuatu hal yang unsur X kalau boleh dikatakan di dalam diri orang itu mesti ada sesuatu. Karena Tuhan sudah mengkondisikan umatnya untuk berbuah. Walaupun ketika perjalanan untuk berbuah itu ada banyak tantangan, tapi pasti Tuhan menolong. Sama seperti padi yang ditanam dari bulan pertama hingga nanti bulan ketiga menjelang keempat akan dipanen, itu mesti ada tantangannya.
Jelas burung-burung itu bisa memakan padi itu sehingga tidak dapat dinikmati buahnya oleh petani. Tapi petani pasti akan mungkin memasang paranet agar burung tidak masuk, atau mungkin memasang tali, dikasih kaleng, di dalamnya dikasih mungkin kelereng atau batu-batu kecil ditarik setiap saat sehingga terjadi atau menimbulkan bunyi-bunyian supaya burung tidak memakan padinya. Nah, sama Tuhan juga demikian mengkondisikan kita supaya berbuah menjadi berkat. Tuhan mengkondisikan, Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Walaupun tantangan berbuah itu besar, tapi Tuhan pasti menolong kita. Jadi sama seperti menjadi terang penuh tantangan, siap berkorban, Tuhan pasti juga memberi kekuatan pada kita. Jadi perintah untuk menjadi terang itu sebenarnya relevan, dan itu tidak muluk-muluk. Karena Tuhan pasti memampukan kita untuk menjadi terang, bercahaya di tengah kegelapan. Tuhan mau dunia yang di dalam kegelapan ini diterangi. Dan sebenarnya dunia sedang menantikan kita, gereja Tuhan, untuk turun. Apalagi keadaan sekarang ini terjadi yang namanya keadaan yang susah, krisis, ada wabah. Dunia menantikan peranan gereja Tuhan untuk menjadi terang, untuk menyala, untuk menerangi dunia di dalam gelap. Karena memang itulah panggilan kita sebagai pembawa hadirat Allah di dalam dunia. Kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka yang di dalam kegelapan, supaya mereka dipulihkan, supaya manusia menjadi kembali milik Allah. Oleh sebab itu kita diperintahkan Tuhan untuk bangkit, untuk bercahaya. Tuhan tidak inginkan bahwa iman kita tertidur, iman kita mati. Orang yang tidur tadi dikatakan tidak dapat menghasilkan sesuatu. Tapi kalau dia bergerak, maka akan ada hasilnya, akan ada sesuatu yang terjadi. Nah, kita akan belajar tentang bangkit dan bercahaya ini dari apa yang Rasul Paulus katakan kepada jemaat Efesus. Mari kita membaca Alkitab kita di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-14. Efesus pasal 5 ayat 14. Saya akan bacakan firman Tuhan demikian di dalam kitab Efesus pasal kelima ayat 14. Ayat ini sebenarnya juga terinspirasi dari kitab Nabi Yesaya pasal 60 ayat yang pertama 2. Firman Tuhan mengatakan demikian, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Firman Tuhan mengatakan bangunlah. Kita diperintahkan, anak Tuhan diperintahkan untuk hari-hari ini segera bangun. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita sudah tahu bahwa perintah Tuhan itu mutlak, tidak dapat ditawar. Itu sama seperti kita membeli satu produk di Hypermart. Barang yang ada di situ tidak dapat ditawar harganya karena itu harga mati. Berbeda kalau kita membeli di pasar tradisional. Barang itu bisa ditawar harganya. Bahkan setengahnya pun kita nawar tidak masalah, mengenang nawar. Tapi barang di Hypermart, satu produk yang ditaruh di etalase itu tidak bisa kita tawar. Sedikit kerusakan atau mungkin sudah ada sesuatu yang cacatnya gitu. Tapi yang ditulis di situ tetap harga mati. Tidak bisa kemudian diturunkan harganya. Itu harga mutlak. Demikian juga dengan firman Tuhan itu mutlak, tidak dapat ditawar. Apa adanya itu ya harus kita terima dan kita lakukan. Tapi sudah dikasih Tuhan, dibalik apa adanya dan mutlaknya firman Tuhan itu ada sesuatu yang luar biasa yang dapat kita pelajari. Pertama, mari kita melihat bahwa perintah Tuhan itu sebenarnya Tuhan sendiri menjamin kita dapat melakukan. Saya akan bacakan apa yang dikatakan atau ditulis oleh Rasul Yohanes dalam surat 1 Yohanes 5 ayat ketiga.
Saya akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Firman Tuhan mengatakan demikian di dalam terjemahan bahasa sehari-hari, bahasa Indonesia sehari-hari. Sebab mengasihi Allah berarti taat kepada perintah-perintahnya, dan perintah-perintahnya tidaklah berat untuk kita. Dikatakan mengasihi Allah itu berarti taat pada perintahnya, dan dikatakan di sini perintahnya tidaklah berat untuk kita. Perintah itu tidaklah berat untuk kita. Saudaraku yang kekasih, Allah itu adalah Bapa kita yang sempurna, yang mengerti segala keseluruhan kita, dan Bapa kita yang di surga itu adalah teladan dari segala kebapaan yang ada. Kalau kita saja manusia memberi perintah pada anak kita, tentunya kita akan memberi perintah sesuai dengan kemampuan dia. Dan kita mengerti seberapa mampu anak kita untuk melakukan perintah kita. Entah itu perintah mengangkat sesuatu atau perintah membeli sesuatu, untuk pergi mengambil sesuatu. Kita tidak mungkin memerintah anak untuk mengambil sesuatu yang benda itu bisa membahayakan. Tapi kalau itu sesuatu yang tidak membahayakan, mungkin kita akan katakan pada anak kita yang masih usianya di bawah 5 tahun, tolong ambilkan itu, bullfine misalkan. Tapi kalau gergaji, apalagi gergaji mesin, kita nggak akan mungkin perintahkan anak kita, tolong ambilkan gergaji itu, sudah resiko nanti tangannya bisa kena ujung-ujung gergaji yang runcing. Atau mengangkat sesuatu, kita tidak mungkin memerintahkan anak gas yang 12 kilo kita katakan ayo kamu pindahkan ke sana, tidak mungkin sudah. Tapi kalau sesuatu yang kecil, mengambilkan pulpen atau dompet atau kacamata, kita bisa memerintahkan. Karena kita mengerti seberapa mampu anak kita. Nah, apalagi Bapa yang di surga yang adalah sempurna pasti mengerti kemampuan kita. Maka perintah yang diberikan Tuhan kepada kita itu sebenarnya dijamin oleh Tuhan bahwa kita mampu melakukan karena Tuhan mengerti. Jadi kalau dikatakan di sini perintahnya itu tidaklah berat bagi kita karena kita tahu Bapa kita yang di surga yang memberi perintah itu mengerti dan tahu pasti dengan sangat dalam, dengan sangat sempurna seberapa kemampuan kita, seberapa kekuatan kita. Sehingga kalau dia memerintahkan untuk kita bangkit, untuk kita bangun, itu sebenarnya adalah relevan. Karena Allah tahu, Tuhan tahu, gerejanya, kita itu mampu bangkit. Hari-hari ini gereja harus bangkit. Kemudian yang kedua, bahwa perintah itu relevan. Sebenarnya Tuhan sendiri juga memberikan kekuatan pada kita agar mampu melakukan perintahnya. Alkitab mengatakan bahwa Roh Kudus diutus di dalam kita untuk memampukan kita hidup dalam kebenaran. Saya akan bacakan firman Tuhan dalam kitab Yohanes 16 ayat ke-13. Dalam versi terjemahan sederhana. Yohanes 16 ayat 13. Tetapi ketika Roh kebenaran itu datang, dialah yang dalam semua ajaran rohani yang benar. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dia hanya menyampaikan apa yang dia dengar dari Bapakku. Dia juga akan memberitahukan kepada kalian apa yang akan terjadi nanti. Dikatakan Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, penolong ketika dia datang yang dalam hidup kita. Dikatakan Roh Kudus akan memimpin ke dalam semua ajaran yang benar. Jadi Roh Kudus yang diam dalam kita, di mana kita dijadikan sebagai baitnya, itu akan memimpin kita, hidup kita, supaya kita hidup di dalam ajaran yang benar. Jadi kalau diperintahkan untuk bangkit, maka di dalamnya ada pimpinan dan tuntunan Roh Kudus supaya kita hidup dalam ajaran yang benar sehingga kita bisa bangkit. Karena di situ Roh Kudus akan memberikan kita kekuatan.
Nah, gambarannya memimpin di sini itu seperti menteletah. Kita diteletah oleh Tuhan melalui Roh-Nya supaya kita mampu melakukan perintah Tuhan, hidup dalam kebenaran. Maka kalau kita tahu kita diteletah oleh Tuhan, di situ kita tahu Tuhan itu memberikan pada kita kemampuan, menolong kita sampai kita mampu berjalan dalam perintah itu. Sama seperti orang tua, kalau zaman dahulu selain diteletah itu dibuat kayu yang ditaruh tancapkan di tanah dan kemudian dikasih bambu, dikasih pegangan, maka anak yang masih belajar berjalan itu akan memegang kayu yang ditancapkan tadi melalui pegangan bambu tadi, dia akan memegang dan berputar berjalan. Dan itu lebih efektif kalau dibandingkan dengan zaman sekarang Apollo. Kalau Apollo itu anak kan masih duduk, saudara. Dan itu sebenarnya bisa lebih berbahaya karena nggak terkendali. Tapi kalau zaman dahulu ketika orang tua melihat anaknya sudah mulai berjalan, maka dibuat kayu itu dan kemudian diselopoki dengan bambu, dikasih pegangan. Nah, anak yang baru berjalan akan memegang pegangan tadi, berputar terus sehingga dia bisa melatih kakinya semakin kuat, dia berjalan. Nah, tapi satu kali juga orang tua itu akan letah anaknya. Karena apa? Kalau di situ terus kan berputar terus bisa jemu. Nah, kadang dibawa keluar sambil diteletah. Sampai kapan? Sampai anak itu benar-benar bisa berjalan. Sama, Roh Kudus meletah kita itu memberikan kita kemampuan supaya kita mampu hidup dan berjalan dalam ajaran yang benar tadi. Asalkan kita nurut teletahnya Roh Kudus. Jadi sebenarnya perintah Tuhan yang berikan pada kita itu relevan. Selain Tuhan mengerti kekuatan kita, tapi juga Tuhan yang menuntun kita, memberikan kita kekuatan, mengkondisikan kita supaya kita mampu melakukan perintahnya. Dan perintah tadi dikatakan bangunlah dan bercahaya. Kata bangun dalam bahasa aslinya dikatakan egeiro. Egeiro ini makna pertamanya adalah bangun atau bangkit, rise up, bangkit, bangun. Tuhan perintahkan kita untuk bangkit, untuk bangun. Karena apa? Tuhan sedang persiapkan hal yang besar. Bangkit di sini itu bersiap-siap. Beberapa kali saya singgung itu seperti tentara yang sudah dengan segala perlengkapan dan segera bertindak. Itulah yang namanya bangkit. Tapi juga egeiro ini punya arti yang kedua yang bagus sekali, itu memulihkan. Tapi kita yang disuruh memulihkan kita, dalam arti bukan Tuhan memulihkan keadaan seperti Ayub dari penyakitnya, tapi memulihkan di sini kita yang berusaha, kita bangkit memulihkan hidup kita, yaitu gambarannya seperti kembali kepada kasih mula-mula. Dipulihkan kasih mula-mula itu supaya kembali. Tuhan mau kita supaya seperti ketika mengasihi atau cinta mula-mula kepadanya. Ada pemulihan kasih kita, ada encounter dengan Dia, dengan Tuhan. Saudaraku, ada banyak orang ketika ikut Tuhan itu semakin lama semakin melemah. Karena mungkin faktor dunia atau mungkin karena gesekan dengan saudara seiman. Seringkali itu bisa menjadikan mereka mengalami yang namanya menurun kualitas kasih mula-mulanya. Dalam event-event yang diadakan, kadangkala terjadi yang namanya beda pendapat. Tapi kemudian itu berlanjut. Bahkan ada yang kemudian timbul gap. Nah, sampai kemudian membuat orang itu enggan ke gereja. Sampai kemudian ada juga yang malas untuk berdoa. Ya otomatis kasih mula-mulanya kalau boleh dikatakan terkikis. Mungkin dia masih mengasihi Tuhan, masih percaya, tapi tidak seperti yang mula-mula. Nah, disitulah Tuhan katakan bangkit, bangun, supaya kita kembali seperti kasih mula-mula. Kitab Wahyu menulis bahwa orang atau jemaat yang kehilangan kasih mula-mula itu dikatakan kejatuhan yang dalam. Saya bacakan dalam kitab Wahyu
pasal kedua ayat 4 dan 5. Satu teguran Tuhan kepada jemaat Efesus karena mereka kehilangan kasih yang mula-mula. Saya bacakan dalam terjemahan yang lain. Di versi Mudah Dibaca dikatakan demikian. Wahyu pasal 2 ayat keempat. Tetapi aku kecewa dengan kalian karena hal ini. Kalian tidak lagi mengasihi aku dan tidak lagi saling mengasihi seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Sadarlah, kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Karena itu bertobatlah dan kembalilah kepada cara hidup kalian yang semula. Tetapi kalau kalian tidak bertobat, aku akan datang memindahkan lampu emasmu dari tempatnya di hadapanku. Dikatakan Tuhan kecewa, saudara. Tetapi aku kecewa, kenapa? Karena kalian tidak mengasihi aku seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Di sini dikatakan kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Ketika anak Tuhan, dia mulai mengalami degradasi kasihnya kepada Tuhan, tidak lagi mengasihi aku seperti pada waktu kalian baru percaya kepadaku. Itu ternyata dikatakan di sini kalian sudah terlalu jauh meninggalkan aku. Terjemahan baru dikatakan betapa dalamnya engkau jatuh. Itu kejatuhan, saudara. Jadi ketika orang percaya dia kehilangan kasih mula-mula, maka sebenarnya itu adalah satu kejatuhan. Nah, seringkali kita memahami itu kejatuhan, oh dia jatuh. Ada yang jatuh dalam percabulan, perzinahan, atau mungkin melakukan kejahatan, pencurian dan sebagainya, korupsi. Ya betul, itu jatuh, kejatuhan. Tapi ternyata kita Wahyu juga mendefinisikan bahwa orang yang kehilangan kasih mula-mula, yang tidak mengasihi seperti pada waktu baru percaya, itu sudah mulai yang namanya kejatuhan. Maka Tuhan katakan bangkit, bangun, kembali kepada yang kasih mula-mula kepada Tuhan. Kenapa? Karena hal besar sedang disiapkan Tuhan bagi gerejanya. Itu dikatakan maka segera bangkit. Digambarkan di sini seperti bangkit dari kematian. Jadi kasih Tuhan, orang yang mati tentu tidak akan punya pengharapan. Orang yang sudah mati tidak bisa merancang masa depan. Dan orang yang sudah mati nggak punya masa depan. Hanya dua kemungkinan, kalau anak Tuhan di dalam Tuhan ya dia akan menerima upah. Nah kalau tidak di dalam Tuhan, ketika meninggal dan tidak percaya pada Tuhan, dia akan menghadapi tahta pengadilan dan nantinya penghukuman kekal. Tapi kalau orang itu masih hidup di dunia, dia punya masa depan. Dia dapat merancang masa depannya. Nah, pentingnya bangkit bagi kita adalah di situ kita diarahkan pada masa depan. Nah, kalau kita tidak bangkit, maka harapan dan masa depan yang ada di hadapan kita tidak dapat kita capai. Orang yang malas, dia tidak mungkin dapat merancang masa depannya. Ada satu cerita, walaupun ini cerita fiktif, tapi satu pelajaran dapat kita ambil. Satu kali ada seseorang sedang memancing. Nah, kemudian dia mendapat ikan. Tapi kemudian ikan itu berbicara, "Tolong lepaskan aku." Terus, aku akan beri benang. Kalau kamu tarik benang itu dari hari ini, kamu akan menuju masa depanmu. Hari depan. Nah, terus kemudian dia lepaskan ikan itu. Dia pikir hidup di sekarang nggak enak kayak apa. Dan kemudian dia tarik benang itu 10 tahun ke depan. Di 10 tahun ke depan dia kemudian tahu-tahu ada di 10 tahun ke depan. Dan dia merasakan kok nggak ada perubahan. Nah, kok nggak seperti yang dia tarik lagi 10 tahun ke depan. Ternyata makin susah. Nah, baru kemudian dia sadar. Ternyata itu mimpi. Dan di situ dia dapat satu pelajaran. Kalau hari ini dia tidak bekerja, hari ini dia tidak berusaha, kalau hari ini dia tidak bangkit, maka dia tidak akan merubah masa depan. Masa depan kita ditentukan hari ini ketika kita melakukan satu perubahan. Nah kalau hari ini kita tidak bangkit, ya masa depan kita tidak akan terjadi sesuatu. Orang yang tidur
yang malas tidak akan menghasilkan sesuatu. Dia tidak bisa merancang masa depannya. Jadi kalau kita dikatakan disuruh bangkit, sebenarnya itu untuk kebaikan kita. Kita akan di bawah Tuhan pada masa depan yang luar biasa. Di dalamnya kita bisa melihat menata masa depan kita begitu indah. Baik dalam pelayanan, baik dalam hidup kita, dalam banyak hal. Jadi kalau Alkitab mengatakan bangunlah, bangkitlah, itu mengarahkan gereja, mengarahkan kita pada satu hal yang indah di masa depan kita. Nah, ada orang berkata, apa yang terjadi di masa depan itu ditentukan apa yang kita lakukan kemarin. Saya pikir itu salah. Tapi kalau hari ini terjadi sesuatu dalam diri kita, itu karena sesuatu yang kita lakukan kemarin. Tapi apa yang terjadi di masa depan nanti itu ditentukan hari ini. Ketika orang itu tidak mau berubah, ya nggak akan terjadi sesuatu perubahan. Sama seperti kemarin saja. Tapi kalau hari ini dia mau berubah, dia bangkit, dia bangun, dia tata, dia ubah hidupnya, maka akan terjadi suatu perubahan di masa depan. Pemalas yang tidak mau berubah, yang tidak bangkit, ya hari depannya seperti kemarin. Tapi ketika seseorang menyadari keberadaannya dan hari ini dia berubah, satu resolusi dia, perubahan terjadi, maka hari besok akan berubah juga. Saudara mungkin pernah mendengar kisah-kisah bagaimana seseorang ketika dia mengalami perubahan hidupnya. Sering kita mendengar kesaksian almarhum Bapak Ciputra. Ketika terjadi krisis di bangsa ini dan kemudian dia buat satu perubahan. Dia katakan dalam satu acara Kick Andy, hari itu saya ubah, saya terima Yesus sebagai Tuhan. Nah ternyata ketika negara ini sedang krisis, ekonomi yang terjadi waktu itu, nilai dolar naik, yang tadinya sekitar kisaran 2.000 bisa menjadi 16.000, saudara. Orang yang punya hutang luar negeri itu tercekik semua. Tapi almarhum Ciputra berkata, saya buat perubahan. Apa perubahannya? Saya terima Yesus sebagai Tuhan. Dan saya mulai menata bisnis saya. Dia mulai menata hari itu ketika krisis. Tapi hari ini yang terjadi, apa yang dia ubah hari itu, hari ini luar biasa. Semua orang mengerti bagaimana bisnis Ciputra itu mengakar. Bukan hanya di Indonesia, tapi sampai luar negeri. Ketika satu hari dia buat satu perubahan, maka masa depannya juga akan berubah. Nah kalau Tuhan mengatakan hari ini bangkit, ketika bangsa kita sedang mengalami wabah, ketika negara kita mengalami keadaan seperti ini, saudara, ketika Tuhan katakan hari ini bangkit, maka hari depan itu akan luar biasa. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Dikatakan Roh Kudus beritahukan kepada kita apa yang dikatakan di sini tadi, apa yang akan terjadi nanti. Dia menuntun kita. Maka kalau gereja tidak bangkit menata pelayanan, ya bagaimana bisa masuk penuaian di kemudian hari nanti? Bagaimana kalau orang percaya hari ini dia masih malas, tidak bangkit dari keadaan? Bagaimana nanti dia akan menjadi orang yang berkuasa, yang akan berpengaruh? Inilah waktunya gereja, yaitu kita. Gereja tentunya eklesia itu dari kata eks dan kalio, yaitu orang yang dipanggil dari gelap kepada terang. Kalau GUP, GBD atau sebagainya itu kan sinode, itu kan organisasi. Tapi gereja dari arti pertamanya kan kita tahu. Eklesia yaitu orang dipanggil dari gelap kepada terang. Jadi sebenarnya itu kita. Kalau gereja dikatakan harus bangkit, yaitu kita, orang-orang percaya. Mari kita bangkit. Anak-anak Tuhan harus bangkit. Dalam pekerjaan mereka nantinya Tuhan akan pakai sesuatu yang besar terjadi. Dalam pelayanan kita berjemaat, Tuhan akan bawa kita untuk membawa banyak jiwa. Saya percaya bahwa yang namanya penuaian atau panen raya itu sedang disiapkan oleh Tuhan atas bangsa kita. Saya percaya bahwa Tuhan sedang mengagendakan kebangkitan besar secara rohani bagi bangsa kita. Tapi permasalahannya kalau kita pelaku-pelakunya tidak bangkit, ya bagaimana? Kalau kita tidak mempersiapkan diri dari hari ini, bagaimana nanti ketika peristiwa itu terjadi kita tidak bisa berbuat banyak.
Itulah sebabnya Tuhan katakan, dan saya percaya itu bukan kebetulan kalau diberikan pada kita melalui Bapak Gembala bangkit. Karena apa? Tuhan sedang mengagendakan kebangkitan besar bagi bangsa kita, supaya hati bangsa ini berbalik pada Tuhan. Pelaku dari semua itu tentunya adalah kita, orang Indonesia sendiri. Nah, maka dikatakan mari bangkit. Bangkit dan apa? Dan bercahaya dalam Kristus. Kata bercahaya di sini ditulis dengan kata epifasko. Epifasko itu gambarannya memberi cahaya. Jadi maknanya Tuhan Yesus akan limpahkan kepada kita kebenarannya seperti matahari menerangi manusia. Kebenaran Tuhan itu akan diberikan melimpah dalam hidup kita sehingga kita dapat bercahaya, supaya kita menjadi terang. Kita tidak mungkin dapat menjadi terang kalau kita tidak menerima terang itu dari Tuhan. Maka kebenarannya Tuhan itu dilimpahkan dalam diri kita supaya kita menjadi terang. Kalau boleh digambarkan di dalam sistem tata surya kita, ada yang namanya benda terang itu primer. Matahari, dia terangnya itu dari dirinya sendiri, karena ada tenaga atom helium yang sangat besar dalam diri matahari yang memancarkan, yang sangat panas sekali. Dan cahaya itu sampai ke bumi. Tapi planet-planet dan juga satelit, nah salah satunya satelit itu adalah bulan, itu akan memantulkan. Bulan itu kalau malam bercahaya, tapi cahaya itu bukan datang dari dirinya sendiri, dia memantulkan dari matahari, sehingga orang bisa sampai ke bulan dan tidak panas. Tapi orang tidak bisa ke matahari. Kata orang katanya matahari Singosaren baru bisa. Kalau dia ke matahari belum sampai pun akan meledak karena begitu panasnya. Tapi bulan, orang sudah ada yang mendarat di bulan. Nah, bulan itu bercahaya pada malam hari karena dia memantulkan. Nah, kita ini Tuhan inginkan ketika dilimpahkan kebenarannya, kebenaran Tuhan, maka kita ini supaya memantulkan kebenaran itu, menyampaikan kebenaran itu yang sudah dilimpahkan dalam diri kita, itu kita pantulkan, kita berikan pada dunia yang dalam kegelapan. Banyak orang, mereka perlu dipulihkan karena berjalan dalam kegelapan. Banyak orang pelaku-pelaku usaha, mereka berjalan dengan cara gelap, mencari atau bersekutu dengan roh jahat. Ada orang mereka untuk memulai usaha, mereka mencari dukun. Mereka yang di dalam gelap seperti inilah yang harus kita pancarkan terang yang Tuhan limpahkan dalam diri kita tadi. Jadi kita ini diberi terang oleh Tuhan untuk kita, seperti matahari memancarkan sinarnya, bulan dan kemudian memancarkan sampai ke bumi. Dan kalau zaman dahulu belum ada listrik, kalau pas bulan purnama, maka itu akan terang benderang. Pada waktu saya masih kecil dulu, kalau bulan purnama gitu mesti keluar seneng main. Kenapa? Karena waktu itu belum ada listrik, sehingga seneng sekali. Tuhan ingin kita ini membawa sukacita orang-orang di dalam kegelapan, karena terang yang Tuhan limpahkan dalam diri kita sampaikan pada dunia. Nah, disinilah ketika kita memancarkan terang itu, kita menjadi berkat, kita bercahaya, kita jadi terang. Maka mari waktunya kita bangkit, gereja Tuhan bangkit. Kita kembali pada kasih mula-mula dan bercahaya. Dunia harus kita terangi dengan kebenaran agar dunia diselamatkan. Maka melalui tema yang diberikan Tuhan pada kita tahun ini, itu sebenarnya membawa satu dampak yang luar biasa. Bahwa kita bangkit menjadi terang, itu Tuhan persiapkan di hadapan kita. Ada agenda besar, yaitu kebangkitan rohani bagi bangsa kita, di mana kita adalah pelaku-pelakunya. Tapi juga perkara-perkara besar dalam kehidupan kita sedang diagendakan Tuhan akan terjadi. Nah, kalau kita nggak bangkit, bagaimana dapat meraihnya? Maka mari waktunya kita bangkit, jadi terang, alami hal yang besar dari Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.